Digulung-gulung, digunyah-gunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Wahid Musbiasar. Sekarang saya sudah berada bersama saudara Bung Jasim, Tantowi, si Majuntak, si Tompul, si Naga Pulo Tulo Matulo, yang sering dipanggil juga Bung Jasim bihamdillah ala kulihal. Oke, bagaimana? Kumaha ada Bang Jasim? Alhamdulillah damang Alhamdulillah ya. Alaysa kadzalik? bala Itla barroh. ya Rab. Oke, di Sapir Podcast ini kita akan ngobrol santuy bagaimana kehidupan Bung Jasim menjadi mahasiswa Yordania. Ya Rab. Oke, Bung Jasim. Untuk langsung aja ya Bung ya. Nah, Bung Jasim kenapa sih pilih Yordania? Sedangkan saya tuh mendapat surat berita, kabar-kabar di televisi, VPN, Facebook, Instagram, dan maupun yang lain. Antum ini sudah keterima di Mesir, Sim. Coba bayangin jadi Mesir. Sudah diberi harapan dan ditinggalkan. Dasar buntelan. Coba antum jadi Mesir kan. Bagaimana perasaannya ditolak, Sim? Apa sih yang bikin antum pilih Yordania? Jadi ceritanya itu sebenarnya dari awal setelah semenjak saya menjadi santri Gontor itu tidak ada keinginan untuk ke Yordania. Bahkan keinginan saya, cita-cita saya dulu itu ke Ummul Qura Mekah karena kedua orang tua saya dulu studinya di sana. Masya Allah. Kayak gitu. Bahkan sampai saya membuat lukisan itu bangunan Ummul Qura. Gitu, dan dipajang di rumah gitu. Nah, kayak gitu. Lalu setelah selesai pengabdian, nah saya pun mendaftar selama setahun itu sampai kurang lebih 10 atau 11 kampus. Nah, itu masih belum termasuk Yordania. Nah, itu 7 Arab Saudi, 7 atau 8 kampus itu di Arab Saudi, termasuk Ummul Qura itu. Terus Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab Al-Qasimiyah, terus Mesir Al-Azhar lewat Kemenak, dan yang terakhir Yordan. Itu posnya masih ngabdi ya, Bung? Enggak, itu setelah pengabdian. Jadi selama setahun itu saya enggak kuliah gitu. Jadi perjalanan saya selama setahun itu ya mondok di Semarang. Nah, itu sampai 4 bulan setelah pengabdian, sampai 4 bulan di situ. Terus habis itu baru mengurusi fokus untuk daftar juga Brunei. Setelah itu juga ikut Mesir, dan ikut Pusiba, itu pusat bimbingan bahasa di sana. Nah, setelah itu baru ternyata Yordania dibuka. Nah, lalu dari situ ayah saya mengklaim, Jasim sudah tinggalkan Mesir, udah kamu daftar Yordan aja, kayak gitu. Yang menjadi suatu alasan mengapa saya tidak jadi ke Mesir, nah itu karena sebenarnya saya mengikuti ridhonya ayah sebenarnya. Jadi membuat alasan ayah saya itu memilih Yordan daripada Mesir, karena di Mesir itu suatu hal kekhawatiran besar bagi ayah saya, itu khawatirnya saya tidak fokus untuk belajar. Nah, kayak gitu, karena di sana sudah tahu sendiri, di sana tidak ada tekanan paksaan untuk kuliah. Habis itu di sana tidak ada absensi juga untuk kuliah, dan mungkin dalam segi hal tugas pun juga dari dosen tidak ada pengawalannya. Jadi ya bener-bener bagaimana pribadi kita di situ gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh ayah anak, khawatirnya diri saya, hati saya itu tergoyahkan untuk tidak belajar. Nah, kayak gitu dengan aturan yang bebas itu. Nah, ya udah kata ayah saya, kamu daftar saja Yordan. Insyaallah di sana untuk pendidikannya fokus kayak gitu, dan di sana peraturan kampusnya juga teratur, ada absensinya, sebagainya, tugasnya juga jelas. Ya bagaimanapun Jasim, meskipun jika seandainya Jasim lengah dalam belajar, tapi Jasim tetap, karena ada aturan itu, pasti tetap tertuju harus belajar. Nah, kayak gitu. Itu dan fakta dan realitanya ya it's really ya. Ya, benar. Jujurly sih aku It's really and it's true. As true as mambo papu ya, exact. Ya gitu. Jadi ya itu, dan memang sesuai dengan faktanya gitu. Nah, kabar-kabar yang negara-negara lain tuh Sim, yang tadi Madinah itu
Apa udah ada kabar apa Kalau gimana tuh? untuk Arab Saudi itu masih belum ada kabar sama sekali. Terus Uni Emirat itu saya lulus sampai wawancara, tapi ketika diwawancara nggak lulus gitu. Karena ada beberapa kekurangan kemarin, memang belum kurang persiapan juga. Nah yang Brunei ini sebenarnya lulus kayak gitu dari segi pemberkasan, lalu alhamdulillah wawancaranya lancar. Nah setelah wawancara beberapa bulan kemudian itu datang surat dari kerajaan sana bahwasanya tidak menerima dari Indonesia karena Indonesia memiliki peringkat nomor 1 COVID di Asia Tenggara. Semisalkan Sim, Brunei itu antum udah lulus nih, tidak ada COVID, dan Yordania itu belum buka, antum mungkin sudah ke Brunei sih? Ya mungkin sudah ke Brunei. Oh, seperti itu. Karena keberangkatan Brunei itu kisaran bulan Mei, jadi sebelum daftar Yordan ya udah berangkat. Kalau misalkan andai kata benar-benar diperbolehkan lulus ke sana kayak gitu. Masya Allah sekali, Masya Takdirnya Allah. gitu kan, karena ada hikmahnya bisa ketemu Wahid gitu kan, kadang bisa belajar bareng dengan teman-teman lainnya. Oke, Ya kita oke. ambil hikmahnya saja kayak gitu. Nah, kenapa nih Sim, antum di sini lebih memilih prodi Usuludin, sedangkan prodi Usuludin sini ceweknya sedikit Sim? Ya sebenarnya gini pertama itu saya mengambil yang satu jalur dengan ayah saya. Ayah saya kan karena saya kan anak laki-laki satu-satunya, jadi sudah pasti yang melanjutkan ayah ya saya sendiri gitu, bukan tetangga ya? bukan sebagainya. Nah jadi dan memang ayah ibu ya dulu prodinya ya Usuluddin di Ummul Qura Mekah. Masya Allah. Jadi ya saya utamakan yang sejalur dengan ayah. Terus yang kedua dalam sisi hal ini saya kan niat tapi nggak tahu bagaimana ke depannya. Itu memang untuk studi perkuliahan itu niat saya ingin menyelesaikan sampai S3. Niatnya itu. Nah dalam jangka panjang ini saya niatkan S1 ini yang Usuluddin, karena jika memang udah asal usulnya itu asasnya sudah kuat, nanti mungkin S2-nya bisa ke cabangnya, mungkin ke fikih atau kemana sebagainya, tapi saya fokus untuk memperkuat asas dulu di S1 ini kayak gitu. Seperti itu sih ya? Ya, bukan makanya. Tidak ada faktor cewek maupun apa lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Emang. Ya. Masya Allah sekali nih Bung Jasim. Nah Bung Jasim, menurut antum bagaimana sih perkuliahan di Yordania ini? Cocok nggak sih bagi calon mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di Timur Tengah, khususnya di Yordania? Bagi saya sih sangat cocok ya. Yordania ini luar biasa sekali. Karena mengapa? Di sini sistem perkuliahannya sangat jelas, terus dari sisi belajarnya juga teratur. Habis itu dalam sisi perkuliahannya juga ya rapih, tertata segala halnya. Terus juga dari tugas dari dosennya juga selalu berjalan, ya bener-bener milieu untuk belajarnya itu ya bener-bener real lah kayak gitu. Terus habis itu di sisi itu di sini dalam sisi pandangan Islamnya itu luas. Jadi meskipun memang rata-rata mazhab di sini mungkin antara Syafi'i, ada yang Hanafi, antara dua itu sih rata-rata. Tapi untuk pembelajaran di kampus itu metode pembelajarannya 4 mazhab kayak gitu, 4 mazhab langsung kayak gitu. Itu jadi di sini benar-benar dalam perihal pendapat mazhab itu ya sangat luas dan benar-benar menerima semua mazhab kayak gitu. Dalam sisi pembelajarannya meskipun rata-rata mayoritas ya Hanafi atau Syafi'i kayak gitu. Berarti sangat recommended sekali ya Sim ya? Sangat recommended sekali. Dalam sisi pembelajarannya sangat teratur, rapi, habis itu dijamin banget kita benar-benar harus belajarnya itu ya benar kayak gitu kan. Terus juga dalam sisi pandangan Islamnya juga luas, moderat kayak gitu. Insya Allah kalau untuk kita pulang ke Indonesia itu ya artinya kita benar-benar cocok untuk masyarakat Indonesia jika memang pembelajarannya itu di Yordan sini. Betul sekali Sim ya. Dan dari segi negaranya pun ya aman, tentram dan tidak ada konflik. Sesuai nama ibu kotanya Sim ya? Ya aman ya. Aman. Ya aman ya. Oke, aman. Ya.
Gitu. Nah, Sim, mungkin bisa diceritakan Sim, bagaimana saya lihat nih antum hidup menjadi mahasiswa Yordan ini sangat teratur ya kan, seperti eh, makan 10 butir nasi, mandi 3 gayung, terus nyuci hari Jumat, setrikanya Jumat Kliwon. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sih bagaimana kehidupan antum menjadi mahasiswa Yordan dengan sangat teratur. Ya gitu. Jadi kalau sebenarnya saya ini lebih ke ini sih, saya memiliki target harian. Jadi apa target harian saya, yaitu yang saya lakukan. Bahkan prinsipnya saya jangan sampai tidur sebelum target itu selesai. Nah gitu. Bagaimanapun kesibukan saya, misalkan saya ada tugas dari ini, atau misalkan diminta tolong sama orang lain, atau bagaimana, prinsipnya tolong target pribadi jangan sampai tertinggalkan kayak gitu. Biar apa? Agar tidak terlena kayak gitu. Bagaimanapun keadaan saya, kalaupun saya malas pada hari itu karena saya sudah memiliki target, ya saya tidak terlena dengan kemalasan itu kayak gitu. Contohnya bagaimana? Misalkan dalam sisi hafalan Quran, minimal sehari saya menyetorkan 1 halaman gitu. Lalu dalam membaca murojaahnya, minimal saya harus murojaah 2 juz baca. Kalau nggak sempat baca, berarti mendengar murotal sampai 2 juz. Nah terus dalam sisi hafalan hadis itu minimal saya murojaah sehari itu 40 hadis, sama menghafal kalau nggak 1-2 hadis kayak gitu. Itu setiap hari kayak gitu. Terus selain itu kemarin saya memiliki program menulis buku. Oh, Masya Allah. Ya gitu, menulis buku ya minimal per 2 hari itu satu kutipan atau satu catatan lah diketik kayak gitu di dalam HP, dan alhamdulillah sekarang sudah sedang dalam proses penerbitan di penerbitnya kayak gitu. Jadi ya dalam hal ini saya ini menargetkan hidup kayak gitu dalam sisi hariannya. Begitupun pula dalam belajar. Misalkan saya ya ini di samping tempat tidur saya itu ada ada pelajaran, terus ada ditaruh hari ini target belajar saya sampai halaman berapa. Nah gitu. Jadi di situ tertata gambaran di kelas itu udah sampai halaman berapa, dan target belajar sendiri sampai halaman berapa kayak gitu. Karena saya ini paling tidak suka dengan the power of kepepet. Oh, ya, betul. Saya nggak suka tipikal belajar yang mepet waktu ujian. Jadi kalau misalkan mungkin sebagian orang itu menerapkan ketika ujian baru belajar, tapi kalau saya ketika awal masuk kuliah itu langsung tancap gas belajarnya. Nah kayak gitu. Jadi dari awal masuk kuliah, apa yang diterangkan dosen, apa yang dipelajari langsung dibuat poin-poin rangkumannya, langsung distabiloi, langsung dipahami sebagainya. Nah itu juga ada target hariannya. Mungkin hari ini saya belajar pelajaran ini, tiga pelajaran. Setiap pelajarannya, pelajaran misalkan pelajaran umum Quran misalkan 5 halaman, pelajaran hadis 7 halaman. Nah itu ada target halaman-halamannya juga per hari. Nah kayak gitu. Nah Sim, itu tuh terbentuk dari apa Sim? Kehidupan antum ini pasti dong kayak ada asal usulnya, ya nggak sih? Itu iya. kapan itu timbul seperti itu Sim? Sebenarnya timbul seperti itu ya sudah ketika jadi santri Gontor. Jadi dulu di Gontor itu saya memiliki kayak kutip, tapi bukan buat mufrodat, tapi untuk kegiatan sehari-hari. Oh, taksipet ya? Iya gitu, enggak gitu. Oh, enggak gitu juga ya? Iya, jadi gitu. Misalkan saya hari ini menghafal 10 mufrodat, terus udah checklist. Habis itu saya menghafal 1 mukadimah pidato, checklist. Terus saya sekarang menghafal pelajaran usul fiqh halaman ini sampai halaman ini, yang udah checklist kayak gitu. Tapi ternyata itu ya benar-benar sangat berfaedah sekali gitu, bermanfaat sekali dengan kehidupan target itu. Bahkan ketika saya berselang selama, saya kan setelah pengabdian Gontor itu kan artinya tidak kuliah kan selama setahun kan. Tapi selama setahun itu meskipun saya tidak ada kuliah, itu ya benar-benar berisi kayak gitu. Akhirnya tidak kosong. Tidak kosong. Saya di situ diisi dengan kursus bahasa Inggris online. Habis itu juga mondok menghafal Quran juga.
Habis itu juga saya menyelesaikan proses hot saya itu kan, jadi saya ini berguru kepada yang di Gontor itu untuk menulis hot rik'ah dan bersanad juga, dan sekarang sedang proses sanadnya gitu. Habis itu juga saya juga menyiapkan segala berkas untuk pendaftaran. Habis itu juga termasuk dalam program menulis saya juga, itu semuanya benar-benar ditarget per harinya. Nah, artinya ya setahun itu ya benar-benar berbobot kayak gitu. Wah. Dan berisi. Sungguh luar biasa banget sih, Sim ya. Nah, Gitu. tapi pasti dong Sim pernah sih nggak ngerasa males gitu kan, walaupun kita udah target. Ya kan seperti Iman ya, Yazid Wayangkus gitu kan. Ya. Nah, itu gimana tuh Sim caranya kita melawan itu semua untuk Jasim itu? Jadi prinsip saya itu, saya harus menjadi orang yang tetap berjalan, meskipun itu berjalan kaki itu lebih baik daripada jalan di tempat. Artinya kalau misalkan saya pun malas, saya harus berjalan meskipun itu pelan, daripada jalan di tempat ataupun bahkan nauzubillah mundur kayak gitu. Oke lah, mungkin dalam seminggu saya tidak bisa memastikan saya bisa berlari sekencang mungkin 1 minggu full itu. Kalaupun saya lelah, itu saya hanya istirahat sejenak dan hanya berjalan santai. Kayak gitu perbandingannya. Tapi kalau untuk berhenti dan juga untuk mundur, itu saya tidak akan pernah. Kayak gitu. Sungguh luar biasa sekali Itu sih. pemikiran saya kayak gitu. Jadi saya memprediksikan kayak gitu. Saya per hari ini mungkin saya nanti sewaktu-waktu ada rasa malas atau rasa istilahnya ya benar-benar malas sebagainya kan, itu pasti ada kan. Pasti. Iya. Jadi saya ini memiliki target minimal gitu. Target minimal ketika saya malas. Nah, kayak gitu. Misalkan target minimal ketika saya malas, yang biasanya kalau misalkan lagi tekun-tekunnya itu misalkan menghafal bisa sehari 1 halaman, habis itu murojaah 3 juz 2 juz kan ya, habis itu nulis hot, terus belajar nulis buku, habis itu belajar kampus juga berjalan, tugas terselesaikan gimana. Kalau misalkan memang saya lagi malas, yang minimal kalau saya tidak bisa baca 2 juz, minimal 1 juz. Kalau misalkan saya malas untuk menyelesaikan 1 juz, mungkin setengah juznya baca, setengah juznya lagi mendengarkan murotal gitu. Kalau misalkan saya malas belajar, setidaknya lah saya buka buku meskipun hanya mengkaji 1 halaman kayak gitu. Kalau misalkan saya lagi malas menulis, ya minimal saya memikirkan kerangka apa yang akan ditulis besok, tapi tidak menulis kayak gitu. Kalau malas tidur pernah? Ya enggak lah. Enggak ya. Ya jadi kalau saya ya biasa, kalau misalkan memang sudah lelah ya saya tidur dulu. Kalau udah fresh lanjut kegiatan lagi, karena saya tipikal orang yang kadang kalau saya ini karena bercabang-cabang istilahnya ya, nggak hanya belajar aja, mungkin di situ harus ada hafalan yang harus dijaga, habis itu ada ada ini juga hot gitu, habis itu ada hafalan hadis, ada program nulis buku juga, karena bercabang-cabang. Artinya jadi ketika saya memang benar lelah itu, saya jujur kalau memang fokus tidak fokus kayak gitu. Kalau misalkan saya paksakan tidur, ya saya paksakan tidur sampai saya fresh kembali. Ketika sudah fresh baru melanjutkan kembali. Makanya bagian dari habit saya dari dulu itu, saya hampir tidak bisa kalau nggak tidur siang. Nah itu dulu Sim. Itu dari dulu sampai sekarang. Bahkan kebiasaan dari sekarang pun ya saya selalu tidur siang itu gitu, karena ya menjalankan kegiatannya saya itu utamanya pada malam hari kayak gitu. Pada malam hari baru siangnya untuk menyimbangi tidur kayak gitu. Oke. Berarti Jasim ini seperti apa nih Sim? Direct, considerate, sistematik, Bung Condro apa Bung? Sistem consider berarti ya? Spirit. Ya direct berarti apa? Dia apa nih? Direct ya? Direct ya, loh. Berarti mungkin campuran lah. Campuran ya? Apa nggak punya ya? Mungkin juga. Oke. Nah, Jasim, Bung Jasim,
saya punya pertanyaan nih ya. Kenapa kucing takut air, Bung? Nggak tahu ya kenapa tuh. Karena kalau tar dulu Sim. Saya lihat-lihat Bung Jasim ini senyum manis juga ya. Biasa aja. Bahasa aja masa Sim. Iya, masa sih? Iya, senyum kamu tuh manis tau. Kenapa kucing itu takut air, Sim? Ya kenapa ya, nggak tahu juga kenapa emang. Kalau takut kehilangan kamu itu aku. Ih. Udah ya. Oke, maaf garing ya. Garing. Oke, aja sih. Ngomong-ngomong nih, hobi antum apa nih? Sebenarnya kalau hobi sih gak nentu ya. Gak nentu juga. Iya gak nentu sebenarnya. Maksudnya saya nih gak ada hobi khusus sebenarnya. Oh. Saya dibilang apa ya? Dibilang menulis ya, saya nggak ada hobi menulis, tapi saya menjadikan itu sampingan saja. Dan memang ketika mood ya menulis sebagainya, tapi kalau misalkan saya sedang tidak mood, mungkin saya berkegiatan lain, nanti dinantikan mungkin entah di malam harinya atau di besok harinya. Terus kalau dibilang saya hobi menulis quote juga sebenarnya saya tidak hobi, tapi saya menjadikan itu sampingan aja. Saya ingin memiliki istilahnya ability tambahan lah. Jadi ya benar-benar berisi kayak gitu. Jadi istilahnya saya bisa melakukan hal meskipun saya tidak ahli hot, tapi setidaknya saya bisa sedikit kayak gitu. Seperti itu. Oke, Kayak sangat gitu. luar biasa. Jadi, Tapi ngomong-ngomong, bagaimana sih bentuk badan seperti antum nih yang sangat berisi itu? enggak, ini jaketnya tebal aja. Oh, tebel. Ya. Musa sih. Iya, ini ada 2 jaket nih, saya pakai 2 jaket. Oh, gitu ya. Nah, Sim. Ngomong-ngomong nih Sim ya. Nah, Sim. Kita ini udah ngobrol banyak dari pertama sampai akhir nih Sim ya. Udah dari huruf A sampai Z kita udah ngomongin nih Sim ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang nih antum umur berapa Sim? Sebenarnya umur 22. 22. Ya. Wah. Perasaan antum seperti apa Sim? Di umur antum sekarang yang posisi antum ini udah umur apa sih, lanjut usia, bau tanah, udah waktunya ya kan. Nah, perasaan antum seperti apa sih? Sedangkan teman-teman antum di luar itu sudah nikah, ada yang S2, dan sedangkan antum nih baru mulai Reborn of Jasim. Nah, Ya, gitu. itu perasaan antum seperti antum? Awal Perasaan antum seperti apa sih? ya dulu ketika saya MTS, saya Mm-mm. kan MTS juga telat ya. MTS itu telat setahun karena sebelumnya mondok dulu di Darul Quran setahun, baru pindah ke Bogor 3 tahun. Habis itu ke Gontor saya taksipi, saya makin telat lagi, telat 2 tahun lah. Taksi P apa tuh? Taksi pet, taksi zo, taksi. Saya taksi apa ya? Ya gitulah. Nah terus saya telat 2 tahun kan ya ketika masuk Gontor. Terus saya pengabdian. Pengabdian berarti telat 3 tahun. Habis itu saya istilahnya saya tidak kuliah sampai habis. Setelah dari Gontor itu saya tidak kuliah setahun. Berarti artinya telat 4 tahun. 4 tahun. Mungkin kalau dari umur ya saya memang telat 4 tahun kayak gitu. Dulu saya memang kalau awalnya ketika saya di Darun Najah sama di Gontor awalnya sedih karena teman-teman sudah pada mau lulus kuliah gitu kan ya. Teman saya rata-rata lulus kuliah itu lulus SMA itu 2017 yang teman SD ya kan ya. Tapi saya pribadi baru lulus Gontor 2019, pengabdian 2020 gitu kan ya. Kayak gitu telah 3 tahun. Nah, jadi dulu saya memang sedih, saya sempat mengeluh ke orang tua, ini gimana. Tapi gimana nih? Iya, tapi orang tua saya mengajarkan kayak gini. Jasim, di masyarakat itu bukan soal umur yang dipertanyakan. Bukan soal lamanya kuliah atau bukan soal lamanya pendidikan yang mereka tanyakan. Bukan seberapa cepat atau seberapa lamanya. Tapi yang mereka minta itu adalah pertama bagaimana pergerakan dan kemanfaatan Jasim di tengah masyarakat. Terus itu poin pertama. Terus poin kedua itu
bukan soal cepatnya Jasim, tapi soal kematangannya dan juga soal bagaimana dalamnya pengalaman Jasim. Mungkin mereka mereka habis dari SD, habis itu langsung SMP, SMA, habis itu kuliah. Ya pengalaman mereka hanya sebatas itu. Kalau misalkan coba kalau Jasim habis SD mondok dulu di Solo, habis itu mondok dulu di Bogor, habis itu ke Gontor, habis itu pengabdian ngajar di sana, habis itu mondok di Semarang. Nah itu kan pengalaman yang mana sampai 4 pondok itu jarang dimiliki orang lain kayak gitu. Itu motivasi dari orang tua saya. Terus dari situ saya berpikir sama orang tua saya itu, dari perkataan orang tua bukan soal cepatnya tapi soal matangnya. Maka untuk mengobati hal itu, lah mungkin saya telat dalam pendidikan, tapi ketika saya belajar saya harus tunjukin bahwasannya saya orang yang paling semangat dan saya orang yang paling matang dalam sisi pembelajarannya. Nah kayak gitu. Mungkin belum tentu orang yang habis lulus SD, SMP, SMA terus maksudnya kayak gitulah istilahnya langsung seperti itu, biasa lah gitu ya. Kayak gitu biasa. Itu belum tentu mereka bisa mendapatkan pendidikan seperti di Gontor, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus belum tentu bisa mendapatkan pendidikan seperti Darul Quran atau Pondok di Semarang menghafal Qurannya. Nah dari situ saya berpikir, saya memang telat dalam sisi usia, tapi saya harus bisa matang dalam berbagai ilmu kayak gitu. Mungkin saya bisa memperdalam bahasa Arab kayak gitu. Mungkin saya harus bisa juga bahasa Inggris. Habis itu juga saya kalau misalkan seperti itu, saya harus bisa menghafal Quran. Terus saya harus bisa menulis buku kayak gitu. Terus ada tambahannya mungkin saya harus bisa saya harus bisa komputer kayak gitu. Berenang ya alhamdulillah saya juga bisa. Masya Allah. Nah jadi sangat gitu. Bermotivasi sekali nih sih untuk saudara-saudara di luar yang takut umur lah inilah segala macam. Memang kita jangan sampai kita dalam pendidikan itu takut umur, karena itu hanya sebatas formalitas saja. Tetapi dalam hal sisi keislaman itu menuntut ilmu itu ya sampai meninggal. Betul. Bahkan bibi itu adiknya ayah itu baru mengenyam S1 itu ketika umur 40 tahun. S2-nya sama 40 berapa tahun, S3-nya mau 50 tahun. Tapi dia sama sekali ketika S1 40 tahun itu nggak ada rasa malu kayak gitu, dan dia jalani apa adanya. Nah kayak gitu. Jadi janganlah sampai kita meredup atau mungkin istilahnya kecil hati dengan istilah umur dan telatnya pendidikan. Tapi dari situ menjadi motivasi bagi kita bahwasannya kita harus lebih matang daripada yang istilahnya biasa tanpa ada rintangan apapun. Kita harus pengalaman kita juga harus lebih dalam, lebih berwarna, dan ketika nanti pengaruhnya di masa depan, pengaruh kepada masyarakat, kemanfaatannya pun lebih luas. Kayak gitu. Jadi ya itu pesan mungkin inspiratif dari saya. Sangat luar biasa sekali sih. Tapi kalau disangkut pautkan, dikail-kailkan, disogrok-sogrokkan itu ada sangkut pautnya dengan masalah percintaan, benar nggak sih? Yang jangan nggak takut umur ya kan, yang kadang ceweknya itu berapa, lakinya berapa itu sih, itu mungkin ada umur nggak masalah seperti itu sih. Itu seperti apa sih sebenarnya yang lagi viral sekarang itu sih di sini tuh? Umur nggak masalah. Oh iya, mungkin ya memang dalam sisi itu ya dalam soal cinta itu atau pasangan hidup itu bukan soal umurnya, tapi soal internalnya. Ya, internal itu lebih kepada mungkin pribadinya, atau lebih kepada nyaman atau tidaknya, atau misalkan lebih kepada ibadahnya. Nah itu yang lebih diutamakan seperti itu. Nah jadi dalam sisi umur itu bahkan kedua kita itu kan semuanya Rasulullah ya. Betul. Kedua kita umat Islam itu ya Rasulullah. Jadi bahkan Rasulullah pun itu menggambarkan gitu, dia
beliau Rasulullah SAW itu menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu kan perbedaan umurnya kan 15 tahun kan ya. Khadijah menikah umur 40, Rasulullah umur 25. Itu perbedaan yang sangat jauh gitu kan ya. Tapi dari situ membuktikan bagaimana keharmonisan keluarga mereka. Mereka keluarga yang harmonis, mereka pasangan yang saling mensupport. Ketika Rasulullah dalam berdakwahnya, maka dengan segala pengorbanannya Khadijah pun turut berkorban, hartanya segala diserahkan, lalu mendampingi dakwahnya Rasulullah kayak gitu. Dalam sisi kesetiaannya luar biasa, kesetiaan Khadijah, terus bagaimana kecintaannya juga begitu dalam sisi kasih sayangnya. Bahkan ketika Khadijah meninggal itu, tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahunnya kesedihan Rasul. Karena kenapa? Orang yang paling benar-benar paling luar biasa, paling hebat di sisi Rasulullah itu meninggal pada saat itu bagaimana tidak sedihnya gitu. Orang yang paling berkorban untuk Rasul, orang yang paling luar biasa, orang yang paling hebat, orang yang paling istilahnya paling benar-benar membantu Rasul, menolong Rasul dalam dakwahnya itu kan Siti Khadijah. Nah, bahkan tahunnya ini disebut tahun kesedihan. Nah, artinya apa? Memang dalam sisi percintaan itu pasangan itu kita tidak bisa mempatokkan pada sisi umur. Tapi kita utamakan bagaimana dalam sisi dalamnya kecintaan tersebut, terus bagaimana dalam sisi kasih sayangnya, kenyamanannya, lalu kesetiaannya, habis itu dalam sisi ibadahnya, bagaimana keduanya saling mensupport, saling membantu, saling mendukung, mensupport dalam ibadahnya, mensupport dalam membangun keluarganya, mensupport dalam hal kebaikannya, saling menuntun. Nah, itu yang benar-benar yang benar-benar diperlukan, atau yang benar-benar yang menjadi asas terjalinnya keharmonisan keluarga yang bernilai hebat itu ya seperti itu gitu, bukan dari sisi umur kayak gitu. Berarti sangat betul sekali sih Mbak. Ada pepatah menyatakan umur gak masalah. Itu benar, itu sangat benar, itu 100 itu. Ya, umur gak masalah. Nah, Bung Jasim ini dari Garut ya? Nah, itu benar. Enak dong. Kok enak sih? Iyalah, kan Garut. Krik-krik. Jangan gitu sih, so asik aja sih walaupun garing gitu loh. Biar bantu Ana gitu loh. Iya. Sekali lagi Ana ngambek, kita putus. Ya Rob, aku masih normal. Oke, Bung Jasim ya kan. Nah, Bung Jasim, dibalik sifat Bung Jasim yang lembah lembut, halus ya kan, lembut seperti bekicot ya, pasti ada dong kayak apa sih asal usul sifat itu terbentuk. Kayak antum dulu kayak apa, nginjek permen karet, apa nyemplung solokan, apa jadi akhirnya antum timbullah sifat lembut itu, pasti ada dong. Gimana tuh Jim? Iya, jadi sekali lagi saya berpatokan kepada kedua saya. Jadi kedua saya itu kan Rasulullah kan ya. Maksudnya kedua kita semua, jangan enggak hanya saya gitu. Betul. Keduanya Wahid, keduanya Chandra, keduanya Firzan, keduanya Rizky, semuanya. Nah, itu Papres, Agub, semuanya Rasulullah gitu kan ya. Fikros. Lord. Jadi gitu ya. Jadi kedua semuanya itu ya Rasulullah. Nah, bagi saya ya Rasulullah tuh apa sih yang yang beliau terapkan dalam hidupnya? Ya, tak lain mengutamakan kasih sayang dan kelembutan. Iya, bahkan saking lembutnya sebagainya, bahkan ketika orang-orang kafir itu mencerca Rasulullah, ketika orang kafir itu mencaci maki Rasulullah, ada yang melemparnya dengan batu, meludahinya kayak gitu. Tapi Rasulullah dia sangat lapang hatinya, mudah memaafkan, dan tetap lembut dan tetap kasih sayang. Bahkan ketika ada orang Yahudi buta, ada orang kafir buta,
yang setiap hari menyuapi dia itu siapa? Rasulullah. Rasulullah. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi bagaimana dalam hal ini? Bagaimana? Ya, jadi bagaimana dalam hal ini jika memang Rasulullah saja itu lembut dan kasih sayang kepada semua orang. Nah, sebagai keduanya maka selaku umatnya kita pun harus bisa menerapkan kedua tersebut, yaitu apa? Dengan menerapkan kasih sayang dan kelembutan kepada semua orang. Nah, seperti itu. Mungkin besok saya mau nyoba Mirca Jasim lah. Seperti itu. Ya, jadi boleh kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Jika prinsip saya itu, jika engkau memang mengakui bahwasanya engkau itu cinta kepada Rasulullah, bagi saya dengan engkau rajinnya engkau dengan bersolawat itu tidak cukup. Tapi mencoba bagaimana dalam sisi sikap pribadinya pun itu berkuduah kepada Rasulullah. Dan mencoba menerapkannya. Betul. Kalau memang Rasulullah itu lembut dan kasih sayang, maka kalau engkau memang cinta Rasul, ya engkau juga lembut dan kasih sayang kayak gitu kepada orang-orang sebagaimana yang dicontohkan oleh orang yang engkau cinta, yaitu Rasulullah. Nah, kayak gitu. Seperti itu sih ya. Nah, Bung Jasim, kapan? Kapan apa? Kapan antum milik aku? Ya Rob, masih normal. Nah, Bung Jasim, pasti ada dong apa sih motivasi untuk calon mahasiswa kita di sini ya kan, mahasiswa yang sedang berkuliah di Timur Tengah, khususnya di Yordania. Bagaimana cara mengatur waktu ataupun seperti apa? Ya, intinya apa ya? Poin pertama itu ingat dengan tujuan utama. Kayak gitu. Tujuan utama di sini apa yang ditanggungjawabkan dan apa yang diamanahi itu kan untuk belajar. Betul. Ya. Maka jadikanlah belajar menuntut ilmu itu benar-benar menjadi asas dan apa yang harus paling diutamakan di Yordan ini. Ya. Mungkin diantara kita mungkin memang ketertarikan untuk jalan-jalan ya pasti ada. Saya sendiri kemana liburan ya jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan toh? Ya jalan-jalan ya, tapi ya dengan ada yang lain-lainnya sebagainya, tidak hanya jalan-jalan aja. Ya pasti yang apa ada yang mungkin ingin berkecimpung sangat di organisasi. Mungkin ada yang ingin mencoba untuk berjualan dan lain sebagainya, ya itu semua tidak masalah, itu fair-fair aja kayak gitu. Tapi ingat satu hal, jangan sampai semua itu melengahkan ataupun menjatuhkan menuntut ilmunya kita kayak gitu. Misalkan seseorang misalkan contoh Wahid. Nah, Wahid nanti jadi Pak Gubernur misalkan. Nah, jangan sampai jabatan gubernur itu menjatuhkan menuntut ilmunya Wahid di Yordania ini. Nah, seperti itu. Mungkin ada orang yang suka traveling. Ya, traveling itu gak masalah, itu boleh-boleh aja, itu sangat boleh. Tapi jangan sampai dalam sisi traveling ini menjatuhkan belajarnya dia. Nah, kayak gitu. Jadi ingat tujuan utamanya, yaitu yang paling harus diutamakan dari segala segi dalam Yordan ini adalah belajar. Ya, belajar menuntut ilmu. Seperti itu sih. Pertama. Terus yang kedua, jangan sampai kita menyia-nyiakan harapan orang tua. Orang tua kita ini memberangkatkan kita ke Yordania dengan harapan yang besar agar kita benar-benar ya belajar kayak gitu. Udah membiayai kita, yang mana kalau dinominalkan ya biaya kuliah di sini sama 1 tahun itu rata-rata belasan juta. Betul ya. 15 juta ke atas mungkin jika dikumpulkan 1 tahun itu, ya kan ya. Habis itu belum pembayaran rumah, habis itu dan sebagainya. Biaya kehidupan itu mungkin dinominalkan 20 juta ke atas gitu, ya kan ya. Betul. Mungkin bisa sampai 25 juta itu setahun. Dan itu semuanya kita sumber penghasilannya rata-rata dari orang tua kan ya. Rata-rata dari orang tua atau dari keluarga, mungkin ada yang dibayari oleh pamannya sebagainya. Nah, itu kan rata-rata dari orang tua.
Nah, ketika kita menyia-nyiakan belajar kita, itu sama dengan menyia-nyiakan harapan mereka dan menyia-nyiakan usaha kerja keras mereka untuk membiayai kita. Ibaratnya apa, ada uang 1 juta di depan antum. Nah, lalu antum tidak menggunakan 1 juta itu dengan sebaik-baiknya, ataupun istilahnya menjadikan 1 juta itu tidak ada gunanya, ibaratnya seperti halnya membakar uang. Nah, seperti itu. Maka pesan saya ya, pertama agar bagaimana ingat tujuan utama. Habis itu yang kedua, jangan sampai menyia-nyiakan harapan orang tua dan juga kerja keras mereka untuk membiayai kita, karena biaya di sini itu tidak bisa dinominalkan secara murah. Betul. Bahkan setahun bisa sampai 20-25 juta ke atas, itu bener-bener nyata kayak gitu. Betul. Ya kan ya. Terus habis itu kalau memang kita ingin main-main di sini, gak mau belajar, itu bagi Ana ya sudah sangat tertutupi hati nuraninya. Karena mengapa dia tidak memikirkan orang tuanya, harapannya, berapa banyak uang yang udah dikerahkan. 25 juta itu bukan suatu hal yang murah, mahal, lalu dia hanya untuk main-main. Itu benar-benar bagi saya ya sudah sangat istilahnya tidak baik lah untuk dicontoh seperti itu. Terus yang ketiga, tolong istiqomah ya, kayak gitu. Jadi jika memang kita ini lelah itu ya karena wajar. Kenapa? Karena kita ya hanya manusia dengan berbagai keterbatasan, ya enggak? Betul. Kita ya lelah belajar, lelah mencintai ya, ya itu juga mungkin ya lelah itu ya maklum karena kita manusia dengan keterbatasan. Tapi jangan sampai menjadikan kata menyerah ataupun berhenti itu sebagai solusi jalan keluarnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau lelah ya istirahat, tapi nanti ketika sudah fresh lanjutkan lagi terus sampai menemui titik ujung pintunya, yaitu menjadi alumni Yordania. Masya Allah, menjadi alumni husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Seperti yang tadi ya Sum ya, masalah kita jangan sampai mundur, kalau bisa sampai berhenti, pelan-pelan tapi tetap maju. Iya, kayak gitu. Maju, Rasul. Yang penting Extra kayak gitu, jos. nanti insya Allah kena istiqomahnya juga. Masya Allah. Nah Sim, ngomong-ngomong mahasiswa di Yordania ini untuk masalah tinggal Sim ya, itu di mana Sim? Di rumah atau di apartemen atau sebenarnya ini seperti kalau di Indonesia itu seperti apartemen lagi sebenarnya. Karena sebuah gedung yang mana di situ ada kumpulan rumah, ya kan ya, itu ya seperti apartemen lagi gitu. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan sih bagaimana antum mengatur rumah antum ya kan? Kalau istilahnya di sini itu sukoh ya. Oh, sukoh. Ya. Di sini itu sukoh istilahnya. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan sih bagaimana antum mengatur rumah pola antum ya kan, yang saya tahu antum atur sedemikian mungkin ya kan, tapi kalau dipikir-pikir sih ya, kan kita nih status sudah mahasiswa deh, tapi bagaimana antum itu masih bisa membawa aturan-aturan pondok, sistem-sistem pondok ya kan, sampai antum bawa sistem itu ke rumah. Nah itu apa yang membuat antum masih tetap kekeh megang kerat seperti itu? Pasti ada di balik sesuatu tuh, pasti ada. Sebenarnya yang saya pikirkan itu sejak dulu, apapun itu yang ada di pondok, pendidikan yang di pondok, implementasi nyatanya itu ketika kita sudah keluar pondok. Nah, ketika pondok mengajarkan hidup teratur, berarti pondok itu mengajarkan agar bagaimana ketika kita di masyarakat itu menjadi orang yang teratur. Ketika pondok itu menerapkan dengan berbagai aturan hidup agar kita bisa hidup tertata, berarti pondok mengajarkan kita implementasi nyatanya ketika kita di masyarakat bagaimana kita menjadi orang yang hidup tertata. Nah, itu yang saya pegang prinsip dari dulu seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya dalam hal ini pun ini kan kita hidup dalam jaringan sosial ya. Betul. Satu rumah ini mungkin ada 5 orang. Ya. Kalau misalkan dipikir secara akal logika, kalau memang tidak diterapkan dalam hal piket ini, ya misalkan dalam tiket ini, mungkin dari 5 orang ini
yang bisa masak mungkin hanya 2 orang. Hmm. Mungkin bisa jadi keterusannya selama 6 bulan ini yang masak ya hanya 2 orang ini. Betul. Karena yang 3 ini nggak bisa masak kayak gitu. Habis itu kan nggak enak juga kalau misalkan apa ya, misalkan 5 orang, terus misalkan saya pengen makan, saya pribadi, terus saya memasak dan masaknya itu hanya untuk saya sendiri. Betul. Itu kan gak enak gitu. Sedangkan di sini kita dalam jaringan sosial kayak gitu. Kita jadi taksi pet kali ya. Iya, dan itu apa ya, yang saya pikirkan juga di samping itu adalah kemaslahatan. Betul. Artinya apa? Kalau memang kita makan ya kita kalau ingin sehat ya sehatnya bareng kayak gitu. Jika ingin bergizi ya bergizinya bareng kayak gitu. Makanya di situ saya menerapkan piket. Kenapa? Agar tidak apa ya, dalam sisi yang memasak itu tidak hanya kepada hal yang orang-orang itu aja gitu kan ya. Terus dalam segi hal kemaslahatan semuanya ya bisa benar-benar makan dengan teratur kayak gitu, tertata rapi tanpa mengkhawatirkan dirinya itu kelaparan dalam satu hari ya. Kalaupun misalkan saya pernah dalam sebulan itu apa ya, karena saya nih mungkin kadang menyisihkan uang jajan itu untuk tabungan untuk beli ini itu kan kadang menabung untuk bisa nanti liburan, gimana itu nabung. Nah sewaktu-waktu saya tidak punya uang jajan kayak gitu, tapi meskipun tidak ada uang jajan 2 minggu 3 minggu itu saya tidak pernah 1 hari pun kelaparan. Masya Allah. Kenapa? Karena makan saya udah dijamin kayak gitu dengan adanya piket. Sistem tadi sih ya. Ya dengan sistem tadi akhirnya gizi saya juga terbawa, kesehatan saya juga terbawa, hematnya uang juga terbawa gitu loh. Saya tidak pernah bahkan yang HIC yang di samping ini kan ya, rumah makan Thailand. Bahkan dalam 1 tahun, dalam kan saya baru 5 bulan ya. 5 bulan. Bahkan dalam 5 bulan 6 bulan ini mungkin HIC itu ya bisa dihitung baru 3-4 kali gitu loh. Itu saking jarangnya kesana gitu. Kenapa? Karena ngapain saya kesana, toh rumah makan sudah dijamin gitu. Betul. Ya makannya rumah udah dijamin. Mungkin bukan HIC doang ya Lin ya, rumah makan yang lainnya juga itu malah belum pernah ya. Sangat jarang kayak gitu. Sangat jarang. Nah di samping itu juga ada faedahnya juga untuk kita. Bagi yang belum bisa memasak, ya jadi bisa memasak kayak gitu. Betul. Yang sebelumnya tidak bisa memasak nasi jadi belajar. Yang sebelumnya tidak bisa memasak sop jadi belajar masak sop gitu kan ya, sebagainya. Nah itu ada faedahnya gitu kan. Soalnya gini masa nanti nih misalkan apa ya, seseorang udah punya istrinya tuh pintar masak, nah terus punya anak juga. Nah kalau misalkan istrinya sakit, anaknya pesantren semua, terus pembantunya lagi mudik, yang ada hanya suaminya aja. Terus suaminya lagi zaman corona gak punya uang. Misalkan hanya ada bahan-bahan terbatas di dapur aja. Terus mau ngasih ke istrinya ya dengan apa gitu? Kalau misalkan bukan dengan memasaknya si suami ini, betul, gitu loh. Betul. Iya enggak? Kayak gitu. Masa apa ya, kan gak enak kalau misalkan kita nyari-nyari orang, masa telepon temen misalkan, maaf saya nggak bisa masak, bisa nggak tolong masakin buat istri saya gitu kan, nggak enak juga gitu loh. Nah kayak gitu, itu pikiran saya seperti itu. Mungkin ini ada faedahnya juga untuk kedepannya kayak gitu. Bahkan dalam urusan rumah tangga juga mungkin semakin harmonis sebagainya. Nah itu kayak gitu. Mungkin bukan hanya soal makanan doang sih ya, kebersihan. Iya, itu juga sangat berpengaruh sih ya. Berpengaruh juga. Jadi bahkan saya kan sampai mengatur kan ya, mungkin ada jadwal rapi-rapi rumah kan ya. Jadi rumah ini ya tetap bersih, sampah juga teratur, dibuang terus. Akhirnya apa? Rumah ini jarang ada kecoa gitu kan ya. Terus dari sisi apa ya, dalam sisi nyaman juga, orang lain juga nyaman ketika ke rumah kita gitu kan ya. Terus kamar mandi baru-baru ini saya terapkan agar meminimalisir untuk tidak menggunakan sendal luar, mamnu inti'al fil hammam. Nah itu. Nah tapi nyatanya apa? Artinya jadi nyaman untuk dipakai mandi gitu kan ya. Kadang kan kalau kamar mandi risih, kotor,
sebagainya karena bercak sendal dari banyak sendal dari luar itu kan kadang mau mandi tuh jadi malas gitu. Betul. Kadang gak nyaman jadi mandi gitu kan ya, tapi ini jadi bersih selalu gitu kan ya. Nah artinya apa, saya membawa ini artinya ya untuk kemaslahatan kita semua kayak gitu. Dan saya dalam satu hal inti ini ya ibrohnya apa yang diajarkan di pondok itu sebenarnya di pondok itu hanya sebatas untuk pendidikannya saja. Tapi penerapan aslinya itu ketika di mana, ketika sudah keluar pondok. Actionnya sih ya. Actionnya itu action aslinya di situ. Kalau misalkan kita menyanyikan ajaran pondok, pendidikan pondok, berarti sama saja kita ya pondok itu ibaratnya ya udah ngajarin seperti ini, mendidik ini, artinya nggak ada gunanya dong kalau kita nggak menerapkannya. Betul. Nah kayak gitu. Jadi saya ini mencoba istilahnya menetralisir, memperbaiki pikiran orang yang pikirannya seperti itu. Kita kan udah mahasiswa, kita kan udah bebas pondok, kita ngapain sih hidup teratur kayak gini, udahlah masak udah nggak usah ngapain kayak gini gitu, gak usah teratur kayak gini, ngapain kayak gini sebagainya, nanti bagaimana sebagainya. Ya kalau misalkan seperti itu coba buktikan gitu loh, coba buktikan dari segi pengeluaran aja lah, dari segi pengeluaran jajan ketika tidak ada seperti ini dan ada seperti ini, lebih hemat mana kayak gitu. Kalau misalkan orang yang nggak bisa masak, nanti ujung-ujungnya apa, beli terus gitu loh. Betul. Nanti ujung-ujungnya paling apa, tolabat gitu. Ujung-ujungnya apa, paling makan mie gitu. Ujung makan mie aja tiap hari kayak gitu. Nasi goreng, telur, nasi telur aja terus tiap hari kayak gitu. Nah terus kayak gitu kan kurang baik kayak gitu. Betul juga sih. Ya jadi seperti itu. Kalau misalkan itu dari segi pemikiran Ana dan apa yang Ana ambil dari pendidikan pondok. Sungguh luar biasa. Tapi sekarang masih sering nggak sih masak air pakai kompor buat mandi? Iya itu kalau pemanasnya itu kan pemanas ya, kalau udah dipakai dua orang lah, kalau udah dipakai 2 orang kan airnya jadi dingin lagi kan. Ya terus untuk memanaskannya lagi kan lama, ya udah akhirnya masak air di kompor. Seperti itu ya sih. Toh kayak gitu baliknya untuk kita, itu paling penting. Masya Allah, itu baliknya dari kita ke kita lagi sih ya. Gitu. Ya kalau memang untuk pahit ya nggak hanya pahit. Coba kalau misalkan nggak ada piket, nanti misalkan yang masak di rumah Chandra terus, ya nanti ya yang merasakan pahit ya Chandra doang gitu, yang lainnya ya tinggal nunggu terima jadi. Ya pastinya di hati dia pun kan nggak nyaman gitu kan. Betul. Kayak gitu. Coba kalau misalkan diterapkan piket, ya yang terkena dalam sisi hal ini kenanya amal itu gak hanya Chandra, tapi semuanya merasakan gitu. Dalam seminggu itu ya semuanya bisa masak, semuanya merasakan masak gitu. Jangan sampai satu minggu hanya orang itu yang masak, sebagainya kan kasihan juga ke dia gitu loh. Dia juga butuh belajar, dia juga butuh untuk merasakan refreshing, dia juga butuh istirahat, dia juga butuh tugas sebagainya. Tapi kalau misalkan diatur sedemikian mungkin kan benar-benar teratur, istilahnya kalau mengganggu belajarnya pun ya nggak terlalu, toh seminggu hanya sekali gitu kan ya. Seminggu itu hanya sekali masak, itu kan nggak terlalu gitu kan. Dalam sisi kesehatan juga dijamin, makan juga nggak usah khawatir, pengeluaran lebih hemat kayak gitu. Nah, si pemikiran anak Bung Jasim, di umur kita sekarang ya, status kita nih mahasiswa sih ya, pasti dong nggak jauh-jauh dari kata masalah percintaan ya. Ya Rob. Kan kalau di Indonesia sana kan pasti nggak jauh-jauh namanya mahasiswa tuh dengan pacaran lah segala rupa. Nah itu, nah masalah percintaan itu kita bagaimana menanggapinya sih? Ini seperti kita anggap gangguan dari tujuan kita, ataukah ini wajar emang masa-masanya kita seperti itu? Nah itu menurut lo seperti apa sih? Gimana ya? Jadi sebenarnya sih kalau untuk jatuh hati itu ya mungkin masih wajar ya kan ya. Kalau memang perasaan suka ya itu masih wajar sebagainya, tapi jangan sampai itu meluputkan dari tujuan utama itu, yaitu menuntut ilmu. Terkadang kan ada orang yang dengan perasaan cinta itu lalu dia melampiaskan rasa cinta itu, akhirnya dalam banyak hal dia jadi terlena gitu loh. Belajarnya dia lebih mengutamakan
percintaannya daripada belajarnya terlena. Terus dia lebih mengutamakan percintaannya daripada ibadahnya terlena. Nah jadi kalau misalkan memang cinta dan menyukai itu ya manusiawi, tapi ya sewajarnya aja kayak gitu. Jadi dan juga poin kedua itu jangan sampai jangan sampai membuat apa yang utama itu terlena kayak gitu dalam sisi belajar, habis itu ibadah, ya sholat 5 waktu utama juga gitu kan ya. Nah seperti itu. Oke Sim, sungguh luar biasa banget nih ya. Kita udah nggak kerasa nih, udah bentar lagi pagi nih ya. Sudah 5 jam kita berbincang-bincang ya, dari huruf A sampai Z, dari motivasi sampai yang kecil maupun yang sangat luar biasa. Oke Bung Jasim, terima kasih banget sudah hadir di Safir Podcast ini. Insya Allah mudah-mudahan perbincangan kita bisa didengar dan bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Dan juga insya Allah Safir Podcast ini semakin maju ya kan. Semakin mungkin nanti kedepannya ada minuman ya kan. Sekarang masih kosong plong Sim ya. Masih ada konsumsi alami udara ya. Mungkin kedepannya ada apalah gitu Sim ya, bisa mengundang lebih banyak orang lain untuk berbicara di Safir Podcast ini. Oke, kita tutup dengan pantun mungkin Sim ya. Jalan-jalan ke pasar jangan lupa beli sawi. Saya Wahid dan Jasim pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safir Podcast. Dadah.